biji makanan berulang. Fa'lam, ketahuilah, anni qad dzakartuka biha, bahwasanya dengan itu aku mengingat kamu berarti. Walaupun kamu saya kasih satu biji berulang, sadarlah, pahamilah bahwasanya dengan itu berarti aku mengingat kamu. Fashkurni 'alaiha, maka bersyukurlah kepadaku atas nikmat tersebut. Ini firman Allah kepada sebagian nabi. Jadi walaupun nikmat itu kecil para hadirin, kita tetap diharuskan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika kita mendapatkan nikmat sekecil apapun, sama dengan Allah itu ingat kepada kita. Allah itu tidak melupakan kita. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri. Kadang-kadang sebenarnya sing rata, sing disyukuri itu sing gede itu. Kan mau kenal sing kata-kata itu. Sampai oleh rezeki duit 10.000, kadang jarang ngomong alhamdulillah. Oleh 100 juta, alhamdulillah. Jadi walaupun nikmat itu kecil disyukuri para hadirin. Jadi hamba yang baik itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selalu mengeluh. Kadang-kadang dalam taman ini ada sini sambatan belum sentuh. Padahal ya sini sama mangan sambatan. Sini sore mangan minggu sedino. Sing jajan, lambine wis apik. Omah ya sing duwe sambatan sepi, wiritane sepi. Lho ini fakta yang terjadi orang ini. Bagaimana orang marah, sogi. Biasanya itu sabulan, lek lancar, bagine sabulan 1 juta. Rodok sepi mutu, bagine sabulan 30 juta. Pun ketemu kok sama ini sepi, sama ini sepi. Cek bagine 30 juta sepi. Sambatan Rasulullah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang seperti itu. Kalau kita lihat Masya Allah para aulia, saya sudah berapa kali menyampaikan para aulia itu kan kita ini maksud. Walaupun dikasih ujian sama Allah, syukur. Dianggap ujian itu nikmat oleh mereka. Habib Abu Bakar bin Muhammad Sadiq Bersih, sehari-hari itu masih cari bersih. Itu beliau menyatakan apa? Ma tarawnahu li laisa huwa bala'un. Yang kalian lihat kepadaku hal-hal yang buruk dan mungkin penyakit, kata beliau itu bukan bala, bukan bencana, bukan musibah. Innama huwa min fawq. Itu adalah datangnya dari Allah. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Nikmatun atamata'u biha. Nikmatan atamata'u biha. Nikmatun atamata'u biha. Itu nikmat yang saya menikmati. Jadi diparingi penyakit menikmati lah. Diparingi penyakit, sakit, gerak menikmati. Atamata'u biha wa ataladdadu biha, dan saya merasa lezat dengannya. Merasakan kelezatan dengan penyakit. Wa ma tasma'una minni min anil masyaqqa. Kalau saya kadang-kadang kok mengeluh, merintih, aduh, innama muqtadul basyariyah, itu lumrah, itu sifatnya manusia ketika kesakitan merintih.
dan itu adalah sebagai wal-i'tirafu bil-dhu'uf. Itu pengakuan kalau saya ini lemah. Ngeluhnya itu bukan karena nggak terima dengan ujiannya Allah, dengan penyakit yang Allah kasih, tapi itu sebagai bukti bentuk pengakuan kalau beliau itu lemah, ya, dan memerlukan pertolongan Allah. Bil-dhu'uf wal-iftiqar ila Allah azza wa jalla. Wa ana atamatta'u al-an bi ni'matihi. Kata beliau, saya sekarang ketika saya dikasih penyakit, saya merasakan dua kenikmatan. Ketika dikasih penyakit, kata beliau, saya merasakan dua kenikmatan. Apa dua kenikmatan tersebut? Nikmatus sabri wa nikmatus syukri. Nikmat saya bersabar atas ujian ini, atas penyakit ini, dan nikmat saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujian ini dan penyakit. Jadi seperti itu mereka para aulia wasolihin, walaupun dikasih ujian, dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan pada umumnya bagi manusia biasa, karena mereka meyakini semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tetap dalam keadaan bersyukur dan merasakan itu bukanlah bala, bukan bencana, tapi itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk daripada bentuk kita bersyukur atas nikmat para hati. Wa minasyukri at-ta'addudu bin ni'am. Termasuk syukur itu kula jenengan menceritakan kenikmatan yang kita dapat sesuai dengan firman Allah. Apa Allah berfirman dalam Al-Quran? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi penting ya, cerita nikmat ini ya, itu termasuk cara kita bersyukur. Kan berarti cerita nikmat itu yang diceritakan itu sehingga enak. Kejadian itu bisa diceritakan sehingga enak. Ya, ada sambatan kok ini. Oleh enak kali itu. Utangnya akhir laporan. Waktu saya banyak utang. Telepon ada Ustaz. Jadi saya bawa dua-dua utang ini. Minta solusi. Saja gak enak, kita sendiri ditanggung itu. Saya masih gak enak gitu. Saya bisa ceritanya gak usah langsung. Laporan itu bisa Allah. Beres. Jadi repot manusia itu gak bisa Allah. Manusia itu cuma perantara saja untuk menyelesaikan solusinya dan untuk menyelesaikan problematikanya kita, permasalahannya kita. Perantara manusia itu semuanya hakikatnya Allah yang ngasih pitulung, yang ngasih jalan keluar, yang ngasih solusi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin bahwa ini tidak ada masalah di belakang. Itu saja cerita warisan ini. Kalau masih pengen cerita itu bukan masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya kali itu harus diperhatikan dan berusaha. Apa mana ini para asati, para kiai, ulama-ulama wis kata masalah itu ditambahi mana. Wis itu tambah luar ini. Ya harus enak-enak itu. Jadi kita boten lah. Sekolah kiai itu sering tambatan terus ini. Masalah kok macam-macam masalah. Ya rumah dia. Ya sing enak-enak gak tau jadi itu. Mari oleh bakti sak miliar ada. Mari bersawab, panularan dia mana-mana. Salah orang.
enak lapor teko kiai apa di ulama yang perlu didukung dakwahnya. Alhamdulillah ya ini salah pulau kayu belum bijak. Jadi 500 juta kita dengan usaha dengan dan membawa alhamdulillah. Kemudian jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena ketika kita menceritakan kenikmatan orang, itu termasuk bentuk syukur kita dengan apa ya? Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Selain kita bersyukur dengan hati kita. Oleh karena itu sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Tapi tetap ada apa ya? Ada aturannya. Kalau menceritakan nikmat tadi itu, dan itu termasuk bentuk syukur min ghairi khurujin ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi fid dunya. Niki pakeme, yaitu dengan sekiranya tidak sampai ya yuhim, orang yang mendengar itu menganggap kita itu memuji-muji diri kita. Fitiniya dalam urusan ada. Jadi intinya jangan sampai dibarengi ada al-kibir, sombong. Kita menceritakan kenikmatan urusan agama kepada orang lain, ya, bentuk syukur kepada Allah, tapi tetap dalam keadaan hati kita tawadhu. Itu bunyinya. Dalam keadaan tetap hati kita tawadhu, tidak menyombongkan diri, ya, tidak menyombongkan diri. Jadi disebutkan oleh Abu Hafiz, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ay bi ni'amillahi kulliha. Semua ceritakan. Fahaddits nas. Wansyurlah sebagian bainahu. Tapi apa? Syakiran dzakiran. Dalam keadaan kamu bersyukur dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ujub, bangga diri, dan jangan sombong. Atau bisa jadi untuk memotivasi yang lain. Misalnya kalau famili dengan perlu bantuan loro, ini bantu. Cerita orang famili ini, alhamdulillah aku bantu kita. Enggak apa-apa. Itu perbuatan baik yang dengan ceritakan tujuannya bukan untuk sombong tadi. Satu, bersyukur bisa membantu. Dua, untuk memotivasi yang lain agar tergerak juga itu membantu. Ya. Jadi kalau dalam urusan agama jangan sampai membuat kita itu ujub, sombong, bangga diri. Itu apa saja. Kalau dalam urusan dunia, wattabajju bidunya fidunya. Kalau kita mau menceritakan kenikmatan tentang dunia yang kita dapatkan, yang Allah anugerahkan kepada kita, maka juga tidak ada masalah. Itu termasuk bentuk syukur, tapi jangan sampai at-tabajjuh bidunya. Apa tabajjuh bidunya? Dalam hati kita muncul membanggakan diri dengan dunia, dengan kekayaan yang kita miliki. Itu balasannya. Artinya apa? Kita menyampaikan itu tetap dalam keadaan hati kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kelancaran rezeki.
karena kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta tanpa ada dalam hati kita membangga-banggakan diri kita dengan kekayaan kita. Bukan itu para hadirin dan hadirat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semuanya itu wal a'malu binniyat. Dengan cerita umat kaum semuanya kembalinya kepada niat. Dari itu ini dulu, dosa dulu. Oleh karena itu sebetulnya singkatan ya, yang cerita menceritakan kebaikan dirinya. Jangan kita langsung main vonis, jangan. Oh sombong ya, cerita dulu. Oh kita tahu dari mana? Niatnya dia sombong apa enggak? Dia cerita tadi. Kita tahu dari mana berarti? Kita bisa nggak menilai hatinya orang? Kita tahu nggak hatinya orang? Kita nggak ada yang tahu hatinya orang lain, orang hati. Dia kepingin manfaat jenengan itu husnudon, kali tiang itu husnudon itu masih keliru lagi ajaran jenengan. Ojo sampai sudon. Ini kita kembalikan kepada diri kita ketika kita menceritakan itu diajarkan menceritakan itu. Tapi hati kita dalam keadaan bersyukur, ingat Allah, jangan sampai ada sombong, tetap tawadhu. Kalau urusan dunia jangan sampai kita membangga-banggakan dunia kita. Itu kalau kepada diri kita. Kalau orang lain cerita, ya tadi itu kita jangan suudzon. Ada orang lain kok cerita nikmat, baik nikmat itu nikmat yang berkaitan dengan agama atau nikmat yang berkaitan dengan dunia. Jangan sekali-kali kita memvonis orang itu sombong. Husnudzon pada manusia itu husnudzon. Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah atau bi ibadillah. Ada dua sifat, dua perkara yang tidak ada di atasnya kebaikan yang umum. Apa itu? Berhusnudzon dengan Allah dan berhusnudzon dengan makhluknya Allah, dengan makhluknya Allah. Jadi semuanya tadi kembalinya kepada apa? Kepada hati. Dengan cerita nikmat itu balik tengah ini dua dengan masing-masing. Niat kita apa? Kalau kita nggak ada niat sombong, nggak ada niat ujub, maka kita mendapat pahala. Kita mendapat pahala. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan pahala tergantung niatnya. Oleh karena itu, kepingin dengan itu katakan dalam segala aktivitas kita harus pandai-pandai berniaga. Para ulama itu satu kebaikan, dunia ini banyak niat berarti, sehingga mendapatkan banyak pahala. Itu kekurangan kita. Kadang-kadang kita ini melakukan aktivitas kebaikan atau perbuatan mubah, kadang-kadang untuk diniat cintai, padahal itu semua perbuatan mubah dan dengan niat api menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang haram, nggak bisa masuk diniat api. Nolong tapi tak bisa sodako, nggak bisa. Nolong nggak bisa sodako, nggak bisa. Yang haram itu masih diniat api, ya tetap haram. Mabuk niat apa? Tadi dia mulai, kemudian cek ngantuk misalnya. Cek grogi katanya ngomong itu, mabuk di sini, cek grogi. Ya nggak bisa. Jadi kalau yang haram tidak bisa dirubah dengan niat. Tapi kalau aktivitas rutin walaupun yang mubah-mubah dengan niat sing sae, niat sing api, niat ibadah, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam semua aktivitas kita harus pandai-pandai berniat. Paling tidak kita niat seperti yang diniatkan para salafus shalihun. Itu simpelnya niat yang diniatkan para pendahulu kita, para ulama yang shalih. Insya Allah kita mendapatkan apa yang mereka niatkan, karena kita mengikuti dua.
Ya ini saja mungkin di malam hari ini, insya Allah kita sambung lagi dengan mengenai terakhir pada hari ini menguatkan. Insya Allah di Pasuruan ini di Jalan Jawa kita akan bangun rumah sakit. Namanya rumah sakit Al-Ma'unah. Ya sekarang lagi proses pembongkaran lahan. Kira-kira paling lambat 1 bulan sudah rata dengan tanah. Pembangunan tidak segera kita mulai. Paling lambat pertengahan September atau awal Maulid kita mulai. Yang diperlukan dananya 60 miliar. Sementara ini masih dapat 10 M700 sekian. Tapi kita akan mulai, bismillah, kita yakin insya Allah. Karena pertolongannya Allah yakin. Ya. Cuma kita dan tetap kita berikhtiar ya. Kita perlu disupport, didukung. Perlu donasi saling dengan stanteri, khususnya masyarakat Pasuruan. Ya, tidak perlu banyak-banyak, 10.000 per bulan, alhamdulillah. Dan informasi ini sampaikan kepada yang lain-lainnya. Ya, rekeningnya 0898 93 kali 23 kali BCA 0898 93 kali 23 kali. Ini kesempatan Mas untuk jariah, bukan bagi orang kaya ini Pak Hari, bukan cuma bagi orang kaya khusus, tapi tiap-tiap fakir miskin ini bisa ambil di sini. Sakulan ini. Tapi kalau jariah jenengan rumah sakit ini hasilnya nanti semuanya nggak ada untuk dibagi. Selain untuk pengembangan, hasilnya semuanya untuk kegiatan sosial dan dakwah. Harapannya dari satu rumah sakit ini menelurkan klinik yang banyak, menelurkan masjid, yang membuahkan masjid, madrasah dan lain-lain. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dari profitnya rumah sakit yang akan kita lakukan. Oleh karena itu banyak masyarakat Pasuruan yang belum tahu informasi ini. Mohon selain antum ikut berdonasi, kalau bisa sebulan cuma 10.000 pun tidak apa-apa, kalau lebih 10 juta ya alhamdulillah. Tolong disebarluaskan juga kepada yang lain. Kalau mau yang ngasih tunai, ya di apotek ada kotak yang kita sediakan, di klinik belakang gereja itu juga ada kotak yang kita sediakan. Ya. Atau di rumah Habib Taufik juga ada, di pengajian Subuh Habib Taufik di Keraton juga ada. Ya, sekali lagi mohon kepada sekalian, antum sekalian, hadirin sekalian, khususnya masyarakat Pasuruan ya. Karena sehingga adanya, karena di Pasuruan yang paling banyak merasakan manfaatnya nanti kalau sudah terbangun, insya Allah masyarakat kota dan kabupaten Pasuruan, insya Allah 4 lantai kamar operasinya 3, 4 lantai kamar operasinya 3. Kalau yang mampu nanti bayar, kalau yang nggak mampu insya Allah bisa gratis, tapi tetap ada aturannya, ada prosedurnya nanti. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.